Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan menjelaskan mengenai bakteri gram positif. Adapun anggota kelompoknya yaitu yang pertama ada Lilis Nurholijah, yang kedua ada Muhammad Rizky Herdiana Pratama, yang ketiga ada Siti Rukmanah, dan yang terakhir ada Puji Asuti. Berikut adalah pemaparan materi yang akan diberikan. Baik, selanjutnya mengenai pengertian dari bakteri gram positif. Dari pengertian bakteri gram positif merupakan bakteri yang dapat mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram, sehingga akan berwarna biru atau ungu di bawah mikroskop. Nah, di sisi lain, pada bakteri gram negatif akan berwarna merah atau merah muda. Hal ini dikarenakan pada bakteri gram positif memiliki dinding sel dari peptidoglikan yang tebal daripada bakteri gram negatif, sehingga apabila diberikan pewarnaan warna ungu, maka bakteri gram positif akan mempertahankan warna ungu, sedangkan bakteri gram negatif akan meluruh atau hilang dinding sel peptidoglikannya. Selanjutnya adalah ciri umum dari bakteri gram positif. Yang pertama, memiliki lapisan peptidoglikal yang tergolong tebal. Nah, lapisan peptidoglikal ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel, melindungi dan menjaga sel agar tidak pecah. Yang kedua, sebagian spesies memiliki flagellum. Yang ketiga, tidak mempunyai kepekaan dengan streptomisin. Streptomisin itu sendiri adalah obat antibiotik yang biasanya dihasilkan oleh jamur. Yang keempat, sebagian spesies memiliki kapsul polisakarida. Yang kelima, memiliki membran sitoplasma lipid. Yang keenam, toksin yang dibentuk adalah berupa eksotoksin dan endotoksin. Nah, eksotoksin ini biasanya racun yang diekskresikan oleh mikroorganisme seperti bakteri, jamur, ganggang, dan protozoa. Sedangkan endotoksin sendiri adalah toksin yang bisa stabil di temperatur tinggi. Kemudian yang ketujuh adalah bakteri gram positif tidak memiliki membran luar. Yang kedelapan, bakteri gram positif tampak biru atau ungu di bawah mikroskop. Dan yang terakhir adalah dinding sel tersebut terbuat dari banyak lapisan molekul dan protein. Hal inilah yang melindungi bakteri dari kerusakan. Baik, selanjutnya mengenai klasifikasi dari bakteri gram positif. Adapun pembagian grup atau kelompok bakteri berdasarkan pada buku Bergis manual dapat digolongkan menjadi yaitu bakteri berbentuk kokus atau bulat, di mana bakteri kokus gram positif terdiri dari aerobik yaitu Micrococcus, Staphylococcus, Streptococcus, Leuconostoc, dan sedangkan pada anaerobik terdiri dari Methanosarcina, Thiosarcina, Sarcina ruminococcus. Kemudian bakteri berbentuk batang. Pada bakteri gram positif berbentuk batang, yang pertama tidak membentuk spora. Grup 16 terdiri dari aerobik yaitu Lactobacillus, Listeria, Erysipelotrix, Karyopanon. Kemudian yang kedua, bakteri Coryneiform dan Actinomycetes terdiri dari aerobik Coryneiform yaitu Corynebacterium, Arthrobacter, Brevibacterium, Cellulomonas, Propionibacterium, Eubacterium, Bifidobacterium. Sedangkan pada aerobik Actinomycetes yaitu Mycobacterium, Nocardia actinomyces, Frankia actinoplanes, Dermatopilus, Micromonospora, Microbispora, Streptomyces, dan Streptosporangium. Kemudian bakteri pembentuk endospora pada bakteri gram positif batang yaitu terdiri dari aerobik ada Bacillus, Spora Lactobacillus, Spora Sarcina, dan Thermoactinomyces. Sedangkan pada anaerobik terdiri dari Clostridium, Desulfotomasulum, dan Oscillospira. Itulah mengenai klasifikasi dari bakteri gram positif. Di sini saya Puji Astuti ingin melanjutkan presentasi terkait apa sih contoh spesies dari gram positif.
Tentunya contoh spesies bakteri gram positif itu sangat banyak. Di sini saya hanya mengambil 9 contoh dari bakteri gram positif. Nah, yang pertama itu ada Actinomyces, yang kedua ada Lactobacillus, yang ketiga ada Propionibacterium, yang keempat ada Eubacterium, yang kelima ada Bifidobacterium, yang keenam ada Arachnea, yang ketujuh ada Clostridium, yang kedelapan ada Streptococcus, dan yang kesembilan ada Staphylococcus. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan peranan menguntungkan bakteri gram positif. Yang pertama itu ada Lactobacillus cesi yang memiliki peranan sangat penting dalam pembuatan keju dan juga yogurt. Yang kedua ada Bacillus thuringiensis yang memiliki peranan dalam bahan bioinsektisida untuk pengendalian larva nyamuk dan juga lalat hitam. Yang ketiga ada Bacillus brevis yang memiliki peranan penting dalam pembuatan antibiotik tirotrisin. Yang keempat ada Lactobacillus acidophilus. Nah, Lactobacillus acidophilus ini merupakan salah satu jenis bakteri yang menguntungkan bagi manusia. Letaknya itu berada di dalam usus. Nah, Lactobacillus ini juga telah digunakan untuk menangani infeksi bakteri di bagian vagina dan juga mengatasi mengenai diare. Yang kelima itu Lactobacillus bulgaricus merupakan salah satu bakteri yang memiliki peranan yang penting dalam pembuatan yogurt. Nama saya Siti Rukmana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa contoh bakteri yang merugikan pada gram positif. Yang pertama itu ada Staphylococcus aureus, di mana bakteri ini menyebabkan infeksi kulit yang menyebabkan kemerahan dan bengkak pada permukaan kulit. Cirinya itu tidak berspora, tidak motil, tumbuh dengan optimum pada suhu 37 derajat Celcius dengan waktu pembelahan 0,47 jam. Yang kedua ada Streptococcus pyogenes yang menyebabkan infeksi superficial atau sistematik berdasarkan toksin dan respon imun, dan penyakit umumnya itu faringitis. Bentuknya bundar, tumbuh dalam rantai yang panjang dan merupakan penyebab infeksi Streptococcus grup A. Yang ketiga ada Bacillus anthracis yang menyebabkan penyakit antraks, di mana penyakit ini bersifat menular dan umumnya itu ditemukan pada hewan dan pada manusia. Yang keempat ada Corynebacterium diphtheriae yang menyebabkan penyakit difteri. Bakteri menyebar melalui droplets dari batuk atau bersin dari si penderita. Yang kelima ada Clostridium tetani yang menyebabkan penyakit tetanus. Penularan bakteri ini melalui luka yang terbuka akibat dari luka yang terkontaminasi dari debu, tinja dan juga air liur, dan bisa terjadi juga karena jadinya luka yang tertusuk dari benda tajam seperti paku dan juga jarum. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.